Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu صدق وعلا ونصر عبده وعز له وهزم الاحزاب وحده. لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الحمد لله، الحمد لله الذي فعل شهر الصيام وزد وجه العمل وأنزل فيه الفضائل والإنعام وفضل أيامه على سائر الأيام. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المبعوث على جميع الأنام وعلى آله وأصحابه هداة الأنام ومصابه الجلال. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله عليه. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله. Jamaah Syar'i Putri yang semoga senantiasa kita dimuliakan dan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji bagi Allah, segala syukur pengucapan kalimat-kalimat alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perwujudan dan manifestasi kita untuk bersyukuri atas segala macam bentuk nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Terutama nikmat di pagi hari ini melaksanakan perintah Allah, melaksanakan sunnah Rasulullah, yaitu melaksanakan sholat Idul Fitri setelah genap 30 hari kita melaksanakan ibadah puasa bulan Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita, qiyamul lail kita, tarawih kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita aturkan kesempatan kemanusiaan yang diciptakan oleh Zat yang Maha Agung, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah, di awal khutbah sudah kami menyampaikan pesan dan wasiat sebagaimana pesan dan wasiat itu juga disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam setiap khutbah Rasulullah mengajak kepada seluruh jemaah, dan khatib juga menyampaikan dalam kesempatan khutbah di pagi hari ini. Mari bersama pasang niat kita dengan kuat, tingkatkan juga kita untuk senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaga keimanan kita kepada Allah, jaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab keimanan dan ketakwaan bisa luntur dan hilang manakala tidak pernah diasah untuk senantiasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah selesai melaksanakan ibadah puasa selama 30 hari bulan Ramadan lalu,
kita rasakan. Kadang jarang bagi kita untuk dapat memuasabah diri kita, mengevaluasi apa yang sudah saya dapat dari melaksanakan ibadah puasa di Ramadan lalu secara dan mengukur ibadah ini. Kita begitu malas untuk dapat melihat perubahan apa yang terjadi dalam diri kita setelah kita melaksanakan ibadah puasa. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, dalam kesempatan khutbah ini khatib kita menyampaikan ada dua golongan, ada dua hal yang dapat kita lihat untuk dijadikan sebagai acuan kita apa yang sudah dapat kita peroleh di dalam Ramadan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, sebenarnya secara Ramadan ada dua golongan. Ada dua kualifikasi. Yang pertama adalah orang-orang yang senantiasa memahami, mengerti, dan melaksanakan dengan segenap hati keyakinan yang penuh untuk melaksanakan segala macam bentuk perintah Allah dalam bulan Ramadan. Kita melaksanakan ibadah puasa, melaksanakan sunnah-sunnah lain, tarawih, qiyamul lail, tilawatul Quran, berbagi kepada sesama, kita lakukan di bulan Ramadan bulan. Dan golongan inilah golongan yang senantiasa akan mendapatkan kemuliaan, kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Golongan inilah yang selayaknya berbahagia mendapatkan aidul fitri. Jamaah, apa kemuliaan dan kemenangan yang dapat oleh orang yang senantiasa kemarin di bulan lalu melaksanakan perintah Allah, melaksanakan sunnah Rasulullah dengan segenap penuh keyakinan bahwasanya Ramadan itu adalah merupakan madrasah bagi kita. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Bahwasanya orang yang senantiasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segenap keyakinannya, dengan segenap keimanan dan penuh ketakwaan kepada Allah, melaksanakan Ramadan dengan berpuasa, melaksanakan Ramadan dengan amalan-amalan ibadah sunnah lainnya, maka dia akan mendapatkan nanti di hari kiamat begitu banyak kesempurnaan balasan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, akan disempurnakanlah balasan-balasan seluruh pahala dari orang yang senantiasa beriman bertakwa kepada Allah nanti di hari kiamat. Itu pertanyaan bagi kita sebagai seorang manusia yang fitrahnya ingin balasan itu pantang diberikan dunia ini, tidak harus menunggu akhirat. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah zat yang maha mengingkari janji. Allah berjanji kepada kita dengan perintahnya, dengan firman yang Allah sampaikan, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam." Ila akhir ayat. Ketika orang melaksanakan puasa di bulan Ramadan, melaksanakan perintah Allah, apa pada akhirnya akan menjadi orang tersebut? La'allakum tattaqun. Yang akan sampai dalam fase menjadi seorang mukmin
لعلكم تتقون أمرا. ومنها النجاة من الشدائد وحصول الرزق والحلال من قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Tenang bagi dunia orang yang bertakwa. Orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah sudah masuk dalam tahap fase ketakwaan, hidupnya akan tenang. Kenapa? Allah berjanji, "Waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa saja orang yang masuk dalam tahap fase ketakwaan kepada Allah, siapa saja yang dekat kepada Allah, siapa yang dekat kepada Allah, maka yaj'al lahu makhraja. Allah akan senantiasa memberikan dirinya setiap permasalahan yang ada dalam dirinya jalan keluar yang disiapkan dan disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan pernah ada orang yang bertakwa kalau tidak ada orang yang bertakwa itu stres dan putus asa. Kenapa? Allah memberikan janjinya akan memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan yang ada. Dan yang kedua, janji Allah juga apa? Allah akan menjamin rezekinya dari arah-arah tempat yang halal bagi orang yang senantiasa masuk dalam tahap ta'allakum tattaqun. Kita melihat dapat rezeki tapi berasal dari tempat yang halal. Bagi orang yang bertakwa yang mencapai tahap ta'allakum tattaqun, dia akan diberikan rezeki oleh Allah dari tempat yang halal. Yang kedua, golongan yang kedua adalah golongan orang yang senantiasa meremehkan perintah Allah. Meremehkan apa? Ramadan adalah merupakan perintah Allah. Ramadan adalah kewajiban yang ditetapkan oleh Allah bagi setiap muslim. Tapi orang muslim ini yang mengaku sebagai seorang muslim yang meremehkan perintah Allah, yang tidak berpuasa, yang tidak berzakat, yang tidak pernah tarawih. Orang yang tidak pernah menghormati bulan Ramadan ini masuk dalam kategori yang disampaikan difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru 'anha la tufattahu lahum abwabus samai wal ardi wa la yadkhuluna al-jannah wa la yadkhuluna al-jannah hatta yalja al-jamalu fi sammi al-khiyam wa kadzalika najzi al-mujrimin. Subhanallah. Orang yang berdua ini yang tidak pernah mengindahkan dan meremehkan perintah Allah masuk dalam kategori Allah sampaikan dalam surat Al-A'raf ayat 40. Allah sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, orang yang mendustakan ayat-ayat kami, menyembahkan diri terhadap ayat-ayat kami, maka tidak akan pernah kami bukakan kepadanya pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan pernah masuk dalam surga-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum tak masuk dalam berjeruk. Kami berkata Allah, kami Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang senantiasa sholih dan berbuat jahat. Ma'asyiral dari dua golongan ini, mudah-mudahan kita termasuk golongan yang berkah, yang senantiasa tunduk patuh atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup di dunia adalah sementara, kehidupan akhirat adalah kehidupan yang hakiki dan kekal selamanya. Ja'alallahu wa iyyakum minal 'abidi wal qadisi wal qadami. Kullu 'amin wa antum bi khair. Barakallahu li wa lakum fi hadzal yawmil karim. ونفعني وإياكم بما فيه من